Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sanpisilin mempersembahkan cagar budaya Yogyakarta, Benteng Vanderburg. Benteng Vanderburg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di Yogyakarta semenjak masuknya kolonial Belanda ke Yogyakarta. Berdirinya Benteng Vanderburg ini tidak lepas dari lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta pertama berdiri pada tanggal 9 Oktober 1755 yang kemudian kemajuan keraton ini menjadi kekhawatiran bagi pihak Belanda. Oleh karena itu, pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar dibangunnya benteng di dekat keraton. Berkat izin Sri Sultan Hamengkubuwono I, pembangunan benteng selesai pada tahun 1787 dan di bawah pimpinan Gubernur Johannes Siogo. Diresmikan menjadi benteng company dengan nama Rattenburg yang artinya tempat istirahat. Pada tahun 1867, di Yogyakarta mengalami gempa bumi sehingga benteng memerlukan perbaikan. Setelah pemugaran selesai oleh Daendels, nama benteng Rattenburg diubah menjadi benteng Vanderburg yang artinya perdamaian. Bangunan benteng tersebut dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sektornya. Akan tetapi, di balik dalih tersebut, Belanda mempunyai maksud tersendiri, yaitu untuk memudahkan perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Pada tahun 1760, mulai dibangun sebuah bangunan yang digunakan sebagai benteng company. Bangunannya masih sangat sederhana. Dan pada tahun 1767 oleh Gubernur Pantai Utara Jawa di Semarang meminta kepada Sultan agar benteng tersebut dibangun lebih kuat untuk menjamin keamanan orang-orang di Belanda. Benteng Vanderburg adalah sebuah bangunan bersejarah di Yogyakarta, Indonesia. Bangunan ini awalnya merupakan benteng pertahanan yang kemudian diubah menjadi museum. Kemudian benteng ini juga menampilkan koleksi terkait sejarah Indonesia dan di setiap sudutnya benteng ini memiliki 4 bastion. Awalnya benteng ini dibangun dengan tembok tanah dan tiang penyangga dari pohon kelapa atau pohon aren. Bangunan museum ini memiliki gaya arsitektur Indis, yaitu gaya arsitektur yang memadukan gaya arsitektur Jawa dan Barat. Arsitektur di gedung ini bergaya Indis. Hal ini dapat dilihat pada ciri khas yang tampak pada bangunan ini, seperti pintu dan jendelanya yang tinggi. Pelapon tinggi guna memaksimalkan aliran udara, dan adanya teras dan balkon dengan pagar pembatas di lantai 2 guna mengalirkan udara sekaligus melindungi dari hujan dan matahari, serta temboknya yang tebal. Kondisi benteng saat ini, moral menjadi simbol perjuangan bangsa dan edukasi sejarah. Material terpelihara di lantai digunakan sebagai museum interaktif yang menyajikan diorama perjuangan kemerdekaan. Peran mahasiswa dalam pelestarian cagar budaya. Yang pertama itu ada edukasi dan sosialisasi yang dimana ada seminar, diskusi, dan workshop. Yang kedua ada penelitian dan dokumentasi yang dimana ada penelitian ilmiah tentang sejarah dan nilai-nilai cagar budaya. Yang ketiga ada advokasi dan kampanye. Di sini ada menyuarakan pentingnya perlindungan cagar budaya kepada pemerintah dan lembaga yang terkait. Yang keempat ada keterlibatan langsung. Di sini ada tur budaya dan program adopsi situs cagar budaya. Yang kelima ada kolaborasi dengan komunitas dan lembaga. Mahasiswa dapat menjalani kerjasama dengan Dinas Kebudayaan, ada komunitas pelestarian budaya, dan sekolah dan organisasi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ripada Ubaidillah dari jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Halo Kak, saya ingin nanya-nanya nih. Halo. Sebelumnya nama kakak siapa ya? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Kak Rama. Saya di sini sebagai pemandu atau edukator di Museum Benteng Vanderburg Yogyakarta. Gitu. Sebelumnya selamat datang dan salam kenal Kak. Mau nanya-nanya soal kapan berdirinya
Benteng Van der Burg ini Kak? Oke, kalau terkait sejarah berarti ya ini ya, terkait pendirian Benteng Van der Burg Yogyakarta ini kita didirikan tahun 1760. 1760 itu nggak jauh-jauh dari pemerintah Keraton Yogyakarta. Kalau Keraton kan 1755, Benteng 1760. Jadi benteng ini tuh didirikan dengan tujuan untuk pertahanan dan peristirahatan dari pemerintah Belanda. Tapi yang mendirikan itu adalah pemerintah Keraton Yogyakarta. Jadi atas permintaan pemerintah Belanda guna atau sebagai benteng pertahanan yang bisa atau digunakan untuk menjaga keamanan keraton. Tapi dengan dalih atau usut punya usut nih, benteng ini tuh sewaktu-waktu atau suatu saat bisa menyerang keraton. Maka dari itu lokasi benteng ini dengan Keraton Yogyakarta itu nggak jauh teman-teman. Jadi kurang lebih cuma ya 200-300 meter dari sini. Maka dari itu setiap sudut benteng Van der Burg sendiri itu dilengkapi atau ada yang namanya bastion. Jadi untuk meletakkan meriam yang mana itu sewaktu-waktu bisa langsung menembak ke jantung pertahanan Keraton Yogyakarta. Jadi untuk pendiriannya 1760, kalau Keraton 1755. Jadi range waktu 5 tahun setelah keraton berdiri gitu. Kalau dengan perhatian buat saya anak sekolah datang itu tuh dari kapan? Kayak orang wisata ke sini. Oh, berarti museum ya? Ya, dari kapan? Oke, kalau dimanfaatkan sebagai museum ini dari tahun 1992. Jadi kita diresmikan sebagai museum, sebagai sarana edukasi gitu. Kalau terkait sebelum jadi museum, ini juga pernah menjadi tempat peristirahatan TNI juga. TNI ya sebelum jadi museum, terus sebelum agak mundur lagi mungkin masa kemerdekaan. Benteng ini juga pernah dijadikan sebagai markas pertahanan Belanda ketika agresi militer Belanda kedua gitu. Ya. Mungkin bisa menjawab? Oke. Ya. Mungkin sampai sini saja tentang wawancara kita hari ini. Terima kasih untuk Masnya udah mau Ya. berjawab. Sama-sama, terima kasih, semoga sukses ya, dan terima kasih teman-teman sudah berkunjung di Museum Benteng Van der Burg Yogyakarta. Dadah. Sebagai museum, benteng ini kini berperan juga sebagai wisata dan sejarah, khususnya mengenai perjuangan bangsa Indonesia di Yogyakarta. Keberadaannya, benteng ini menumbuhkan rasa nasionalisme bagi generasi penerus bangsa. Museum ini terus berupaya meningkatkan pelayanan dan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan visinya sebagai pelestari nilai sejarah dan kejuangan dalam mewujudkan NKRI. Jadi, peran kita sebagai pelajar dan mahasiswa harus bisa melestarikan dan mengingat perjuangan-perjuangan pahlawan kita dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.